Perkenalkan, saya Nimandi Dwi Handayani, NIM 1914201041, kelas A, tingkat 2. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara umum. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari pemeriksaan fisik secara umum. Nah, pemeriksaan fisik secara umum adalah salah satu cara untuk mengetahui status mental, antropometri, dan tanda-tanda vital yang dialami oleh pasien dalam pengumpulan data secara objektif, yaitu mengidentifikasi status ini kesehatan secara umum. Nah, yaitu ada status mental, antropometri, dan tanda-tanda vital. Nah, untuk persiapan perawat di sini, sebagai perawat kita harus mampu mengetahui prosedur pemeriksaan fisik umum dan prosedur pemeriksaan umum. Nah, kan saya perawat Nimandi Dwi Handayani yang bertugas pada sore hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan YTS status mental. Nah, boleh saya tahu nama ibu siapa? Anjur. Umur ibu berapa? 10. Nah, boleh saya lihat bilang tangannya, Bu? Oh, benar, dengan ibu Anjur. Nah, di sini tujuan saya di sini untuk menilai tingkat kesadaran baik pada pasien sadar maupun koma. Di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 10 sampai 30 menit. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Nah, di sini pada pemeriksaan BPS ada 3 aspek. Yang pertama yaitu respon membuka mata, di mana skor tertingginya itu 4 dan skor terendahnya itu 1. Nah, yang kedua itu ada respon verbal atau respon bicara. Nah, skor tertingginya itu 5, skor terendahnya itu 1. Yang ketiga ada respon motorik, di mana skor tertingginya itu 6, terus skor terendahnya itu 1. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Nah, untuk alat-alatnya di sini ada troli, ada timbangan, ada meteran, ada pita lila, ada pengaris ukuran 30 cm, ada buku catatan, ada pulpen, ada jam tangan, ada stetoskop, ada tensimeter. Nah, di dalam kupet ini terdapat ada kasa steril, ada pen light, terus ada termometer, ada masker, ada handscoon, ada tisu, ada hand sanitizer, ada bengkok, dan ada juga kapas alkohol. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, memakai handphone. Saya akan melakukan respon buka mata dimulai dari skor yang tertinggi yaitu 4, di mana pasien membuka mata tanpa perintah. Ya, seperti itu. Nah, skor yang ketiga yaitu pasien membuka mata dengan perintah. Bu, tolong buka matanya, Bu. Ya, seperti itu. Untuk skor yang kedua yaitu pasien diberikan rangsangan nyeri dan perintah. Bu, tolong buka matanya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, skor yang pertama yaitu pasien membuka mata dan tidak ada respon. Bu, tolong buka matanya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dilakukan pemeriksaan respon verbal atau respon bicara. Nah, dimulai dari skor tertinggi yaitu 5, di mana pasien menjawab pertanyaan dengan baik. Bu, nama Ibu siapa? Anjali. Ibu sekarang di mana? Rumah sakit. Jam berapa sekarang, Bu? Jam 6.
yang seperti itu. Nah, untuk skor yang keempat yaitu pasien menjawab pertanyaan dengan baik tetapi masih bingung. Bu, nama ibu siapa? Masa siapa ya? Ibu di mana nih? Saya di mana ya? Jam berapa sekarang, Bu? Jam berapa ya? Ya, seperti itu. Nah, untuk skor yang kedua yaitu pasien menjawab pertanyaan dengan baik tetapi jawabannya ngawur atau ngasal. Bu, nama ibu siapa? Vina. Ibu di mana sekarang? Di pasar. Jam berapa sekarang, Bu? Jam 10 malam. Ya, seperti itu. Yang kedua yaitu pasien mengerasat saat ditanyakan. Bu, nama ibu siapa? Dari mana, Bu? Jam berapa, Bu? Nah, untuk skor yang pertama yaitu pasien tidak ada respon. Bu, nama ibu siapa? Ibu sekarang di mana? Jam berapa, Bu? Nah, seperti itu. Pemeriksaan respon motorik. Nah, dimulai dari skor yang tertinggi yaitu 6. Di sini pasien melakukan tindakan dengan perintah. Bu, boleh angkat tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanannya, kaki kirinya. Ya, seperti itu. Selanjutnya skor kelima yaitu pasien diberikan rangsangan nyeri tetapi pasien bisa menepis rangsangan tersebut. Ini sih, Bu. Nah, seperti itu. Nah, skor yang keempat yaitu pasien dapat menghindari saat diberikan rangsangan. Ini sih, Bu. Ya, seperti itu. Selanjutnya skor yang kedua, pasien saat diberikan rangsangan nyeri dia fleksi abnormal. Ya, seperti itu. Untuk skor yang kedua, pasien diberikan rangsangan tetapi dia ekstensi abnormal. Ya, seperti itu. Yang terakhir yaitu skor pertama, pasien diberikan rangsangan nyeri dan perintah tetapi dia tidak sadar atau tidak ada respon. Bu. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada dua cara yaitu pemeriksaan lateralisasi motorik, yaitu mengangkat tangan pasien lalu jatuhkan. Nah, itu dilakukan pada pasien tidak sadarkan diri. Selanjutnya, minta pasien untuk menggenggam tangan kita. Bu, boleh genggam tangan saya? Ya, seperti itu. Itu dilakukan pada pasien sadarkan diri. Pemeriksaan tropometri. Bu, boleh berdiri? Bu, boleh bangun? Boleh berdiri di sini? Sebelum diperiksa, boleh keluarkan barang-barang yang ada di kantong celana Ibu. Nah, selanjutnya itu Ibu mohon menghadap ke depan, lurus, badannya tegak, menempel pada dinding dan tangannya boleh tergantung bebas. Selanjutnya itu membuat garis horizontal menggunakan pengaris 30 cm. Letaknya itu di atas kepala pasien. Setelah itu berikan tanda. Selanjutnya ukur menggunakan meteran. Selanjutnya catat hasil ukuran tersebut. Tinggi badan Ibu yaitu 149 cm ya, Bu.
Jika pada pasien sadar, bisa digunakan meteran untuk mengukur tinggi badan pasien. Nah, untuk pada pasien tidak sadar atau tidak bisa berdiri, bisa membuat bentuk garisan bayangan di bed tempat tidur pasien, kemudian ukur menggunakan meteran. Melakukan pemeriksaan berat badan ibu. Nah, sebelum itu boleh melepas kaos kaki atau jaket ibu. Nah, selanjutnya itu bu boleh naik ke timbangan. Nah, pastikan kaki pasien terletak di tengah-tengah timbangan tersebut dan tidak menutup jendela baca timbangan tersebut. Nah, setelah itu kita lihat berapa hasil ukurannya tersebut. Mohon ibu menghadap ke depannya, jangan bergerak-gerak. Nah, selanjutnya itu catat hasil pengukuran berat badan pasien. Berat badan ibu di sini 45 kg ya bu. Bu boleh turun dari timbangannya ya, seperti. Selanjutnya melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas ibu ya. Sebelum itu saya lipat dulu baju ibu sampai pangkal bahu. Ibu mohon jangan tegang ya otot-ototnya. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan dari pangkal bahu sampai, ibu boleh lipat sampai ujung siku. Nah, di sini 30, kemudian beri tanda pada titik tengah. Di tengahnya yaitu 15 cm. Kemudian ukur melingkar pada tanda pada lengan yang diberi tanda. Ya, di sini hasilnya itu yaitu 24 cm. Setelah itu saya catat hasil lingkar lengan atas ibu ya terlebih dahulu. Sini saya dapat hasilnya yaitu 24 cm ya bu. Setelah itu turunkan baju pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital bu. Boleh ibu belentang tertidur di tempat tidur. Nah, pertama saya akan mengecek suhu tubuh ibu terlebih dahulu ya, menggunakan termometer. Pegang panggal termometer terlebih dahulu, kemudian bisa menggunakan alkohol swab. Pada ujungnya pastikan termometer tersebut tidak pecah atau tidak rusak. Kemudian bisa menggunakan tisu. Bu, sebelumnya boleh usap ketiaknya menggunakan tisu. Baik, di sini saya akan memasang termometernya. Bu, boleh dipuk. Nah, tangannya begini ya bu. Selanjutnya yaitu mengecek denyut nadi pasien. Bu, permisi boleh tangannya tolong dilipat telapaknya menghadap ke perut, yaitu di sini menggunakan 2 jari atau 3 jari jari tengah.
yaitu untuk mencari denyut nadi itu sejajar dengan jari manis. Setelah denyut nadinya teratur, kita bisa mengukur irama, frekuensi, dan saluran pernapasan pasien dilihat dari saat dia menapas dan menghembuskan pernapasan. Nah, di sini sudah selesai melakukan pemeriksaan denyut nadi. Ini jangan terlalu luar atau ketat. Selanjutnya pakai stetoskop. Coba hidupkan. Letakkan stetoskop tersebut pada arteri pelikus. Nah, kemudian tutup rapat pompa tersebut. Lalu pompa kemudian buka perlahan-perlahan. Kemudian hembuskan sisa udara tersebut sampai keluar. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya saya akan mencatat hasil pemeriksaannya ya, Bu. Nah, tekanan darah ibu di sini 110/70 mmHg ya, Bu ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, bersihkan stetoskop pada telinga tersebut menggunakan kapas alkohol. Terus bisa menggunakan tisu. Permisi ya, Bu, boleh saya ambil termometernya. Nah, di sini saya akan mencatat hasil suhu ibu ya. Suhu tubuh ibu di sini 36,5 Celcius ya, derajat Celcius. Setelah itu bersihkan ujung termometer menggunakan alkohol swab. Kemudian pisahkan dengan tisu dan letakkan pada tempatnya. Nah, itu di sini saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana? Apakah ibu merasa nyaman? Iya. Nah, di sini saya akan membacakan hasil pengukurannya secara umum. Nah, untuk tinggi badan ibu 140 cm, berat badan ibu 45 kg. Nah, lingkar lengan atas ibu di sini 24 cm. Nah, tekanan darah ibu di sini 110/70. Untuk suhu tubuh ibu 36,5 derajat Celcius ya, Bu. Nah, sekitaran kurang lebih 10 menit saya akan kembali untuk memberikan ibu obat. Nah, sebelum itu apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, di sini saya terima kasih atas kerjasamanya.
Di sini saya akan merapikan tempat tidur ibu terlebih dahulu. Nah, baik Bu, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Selamat sore. Alat melepas masker, pakai spoon, yang terakhir ada cuci tangan.